Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu, Ibu sehat. Ya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa, tolong dipimpin oleh KM ya. Akbar, tolong dipimpin. Baik Ibu, duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akbar yang telah memimpin doa. Sekarang kalian semuanya sudah, coba tolong dicek tempat duduknya, apa masih sudah nyaman dengan sudah nyaman belum? Sudah Bu. Ya, semuanya sudah hadir ya? Sudah Bu, hadir. Hadir semua, alhamdulillah. Sekarang silahkan peralatan tulis dan buku pelajarannya untuk mulai pembelajaran hari ini. Ya. Ibu ingin sekarang hari ini materinya adalah mempelajari fungsi. Ibu akan menampilkan materinya ya. Nah, untuk materi kali ini adalah fungsi kuadrat ya. Untuk materi kali ini fungsi kuadrat, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari persamaan kuadrat ya. Ya Coba, Bu. Ya, coba siapa yang tahu itu persamaan kuadrat itu apa? Ada yang tahu? Oleh Vera tahu? Persamaan yang pangkat variabel tertingginya 2. Iya, betul. Untuk cara mencari akar-akarnya ada berapa? Ada 3. 3, betul. Apa saja? Pertama, Memfaktorkan. Kedua, Rumus kuadratis. betul. Terus yang ketiga, apa ya? Melengkapkan apa ya? Lupa lagi ya. melengkapkan kuadrat ya. Ya, melengkapkan kuadrat ya Bu ya. Terima kasih Vera. Ya. Untuk pembelajaran, harapkan kalian bisa mengidentifikasi. Ya, betul. Untuk tujuan kali ini adalah mengidentifikasi pengertian fungsi kuadrat secara tepat. Yang kedua, menemukan sifat-sifat fungsi kuadrat dengan baik. Yang ketiga, menemukan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat dengan tepat. Dan yang keempat adalah membuat grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX tambah C menggunakan tabel dengan baik. Ini adalah tujuan yang Ibu harapkan agar kalian bisa melakukan seperti ini ya, yang seperti Ibu harapkan. Nah, selanjutnya Ibu, ini ada beberapa gambar. Apa yang kalian dapat simpulkan dari gambar berikut? Coba tolong Nurlia, ini gambar apa saja? Nurlia ada? Ya Bu. Iya. Tadi ini gambar apa yang pertama? Gambar apa tuh Bu? Orang yang menendang ya, bola. Iya, ya. Orang yang sedang menendang bola. Orang yang ya, ada lintasan bolanya. Yang kedua adalah gambar basket Bu, lempar bola ke ring basket. Lintasan bola basket. Terus yang ketiga ini apa? Cat. Ini gambar apa? Air mancur ya Bu? Air mancur Bu. Iya, itu betul. Ini adalah gambar air mancur.
Ya, maksud untuk mempelajari fungsi kuadrat ini adalah bisa digunakan untuk penyelesaian permasalahan seperti ini ya. Jadi yang berbentuk kurva lintasan seperti lintasan benda jatuh, kalian bisa menghitung puncak tingginya. Bagaimana caranya? Nanti Ibu jelaskan pada langkah-langkah pelajaran berikutnya ya. Nah, ini untuk bentuk umum fungsi kuadrat. Coba Harisman tolong bacakan ini rumus bentuk umumnya. Ya, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, Bu. Ya, dengan ini prasyaratnya apa? Ya, itu dengan a tidak sama dengan 0 dan abc itu bilang dulu. Ya. Ya. Kalau grafiknya berbentuk apa? Ya, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola, Bu. Ya, betul. Ya. Terima kasih ya Harisman. Untuk selanjutnya, Ibu ingin mengetes pengetahuan dasar kalian. Coba silahkan kerjakan pretest dulu ini ya. Silahkan, ini waktunya cuma 5 menit saja. Ya. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Untuk selanjutnya, nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah mempelajari persamaan kuadrat. Tentu kamu sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Sekarang, Ibu minta kalian mengidentifikasi mana yang termasuk fungsi kuadrat dan mana yang bukan. Silakan buka dan kerjakan LKPD aktivitas satunya. Nah, berikut adalah aktivitas satunya ya. Dan Ibu ingin untuk ini kan Ibu membagi kelompok ya. Untuk aktivitas 1 tolong dikerjakan oleh kelompok 1, yaitu kelompok 1 terdiri dari Akbar, Nurlia, dan Dena. Untuk kelompok 2 adalah Ramadan dan Kera. Untuk kelompok 3 itu Harisman, Lintang, dan Ipah. Tolong silahkan duduknya berdekatan. Nah, ya silahkan untuk kegiatan pertama adalah menyelesaikan aktivitas 1 dulu. Ini waktunya 8 menit ya. Atau 5 menit juga, ini kayaknya sudah. Cepat amat, Bu, 5 menit. Iya, ini kan sudah dipelajari sebelumnya ya. Ya, silahkan. Sudah belum? Belum, Bu. Masih agak bingung, Bu. Oh, masih agak bingung ya. Ya, silahkan berdiskusi dengan temannya ya. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan kepada Ibu. Ini tandanya ini ketulis, harusnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2 itu ya. Ini tanda ini kayaknya ketulis sama Ibu, maaf ya. Jadi soalnya sebenarnya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2, apakah termasuk fungsi kuadrat gitu ya. Menjelaskan. Ya. Sudah cukup ya waktunya ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, karena ini berhubungan materinya, jadi selesai 1 LKPD, Ibu ingin kalian kelompok 1 mempresentasikan dulu. Jadi tolong untuk
kelompok 1 tadi terdiri dari Akbar, Nurlia, dan Nena. Siapa yang mau mempresentasikan? Boleh saya, Bu. Ya, Ibu kita berbagi dulu ya. Ya, sudah siap Nena, bagaimana? Terlihat, Bu. Belum. Belum. Ibu maaf, sinyalnya di sini tidak bagus mungkin, Bu. Oh, baiklah kalau begitu Ibu bantu di sini Bu, ya. nanti saya bacakan, Bu. Nanti tolong, ya, nanti tolong yang mempresentasikan boleh Akbar, boleh Nurli atau Nena ya. Bentar ya. Akbar mungkin, Bu. Sebentar. Ini juga Ibu sudah siapkan tadi, cuman kenapa hilang ya? Nah, sebentar. Nah, sudah ada ini hasil pekerjaan Nena ya ini ya? Betul, Bu. Ini hasil pekerjaan kelompok 1 Ya, ya. Bu. Ya, tolong dibacakan untuk kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Boleh. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya di kelompok. Yang pertama, nomor soal pertama, iya, termasuk fungsi kuadrat, karena pangkat tertinggi X-nya adalah pangkat 2 atau kuadrat, Bu. Ya, Kemudian betul. yang kedua, bukan, Bu, bukan fungsi kuadrat, karena pangkat tertinggi X-nya bukan pangkat 2, Bu. Itu nggak ada pangkatnya, Bu. X-nya. Oh iya. Kalau tidak ada pangkatnya, berarti ini pangkat berapa? Berapa ya, Bu? Coba ada yang tahu nggak? Kalau tidak ada pangkat, ini berarti pangkat berapa? Ya, betul, pangkat 1. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, bukan fungsi kuadrat, Bu. Karena pangkat tertinggi X-nya bukan pangkat 2. Itu banyak, Bu. Pangkatnya ada 3. Ya, pangkat tertingginya berapa ini, Nena? 3, Bu. 3, ya betul. Jadi Bu, kesimpulannya, Bu, jadi ya, kesimpulannya apa? Jadi fungsi kuadrat itu, Bu, pangkat tertingginya, Bu, 2. Nggak boleh lebih dari 2. Ya, betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya, untuk telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan ke materi kelompok ini ya, aktivitas 2 ya. Baik, Ibu kembalikan ke materi. Nah, untuk aktivitas 1, alhamdulillah sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kegiatan berikutnya, jadi Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat fungsi kuadrat. Apakah termasuk parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah. Untuk mengetahui hal tersebut,
Tentu kamu harus menggambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat, kamu terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kamu dapat mencari titik koordinat dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda. Dari kalimat ini, sudah paham betul atau belum? Sudah paham belum? Jadi pertama, untuk mengidentifikasi sifat kuadrat, kalian harus menggambarkan fungsi kuadrat ya. Untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat, kalian harus mensubstitusikan X atau mencari nilai X dan Y-nya. Ini adalah aktivitas 2-nya ya, Ibu berikan kepada setiap kelompok. Nah, silahkan untuk dikerjakan. Waktunya Ibu berikan ini ya, 8 menit. Silahkan berdiskusi ya. Dari LKPD aktivitas ini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai. Nah, untuk LKPD atau aktivitas 2 ini, Ibu ingin kelompok 2 yang mempresentasikan ya. Baik, Bu. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Vera, silahkan Ibu hentikan dulu ya materi dari Ibu. Ya, Bu, saya akan coba presentasikan, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Nah, ini hasil diskusi kelompok saya. Nah, ini yang pertama. Untuk X kuadrat tambah 1, nih. X-nya dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk negatif 3 ini disubstitusikan, Bu, ke sini. Jadi negatif 3 kali negatif 3 ditambah 1, hasilnya 10. Jadi koordinatnya negatif 3,10. Ini pasangan X dan Y-nya, Bu. Yang negatif 2 juga sama, Bu, seperti itu caranya. Nah, ini yang 2x kuadratnya, Bu, tambah 2. X-nya sama, dari negatif 3 sampai 3. Dan ini, yang ininya, Bu, yang negatif X kuadrat. Nah, kalau yang ini, saya menghitungnya, Bu, X-nya dikuadratkan dulu, baru ditambahkan negatifnya, Bu. Jadi, negatif 3 kali negatif 3 dulu, itu hasilnya 9. Baru di sini tambahkan negatif, jadi negatif 9, sehingga pasangannya negatif 3,9. Yang ini juga sama, Bu, hitungnya negatif 2 kali negatif 2 dulu, ditambahkan negatifnya, Bu. Seperti itu. Sehingga diperoleh grafiknya. Nah, ini, Bu, gambarnya. Grafiknya kurang jelas ya, Bu, ya. Ini, Bu. Nah, ini yang kebuka ke bawah itu yang negatif ya, Bu, ya. Ini yang negatif X kuadrat. Nah, ini yang hijau ini, yang ini, Bu. X plus 2, nah ini yang X kuadrat plus 1. Nah, itu, Bu, hasil kerjanya.
Sudah, Bu. Seperti ini, Bu. Bagaimana, Bu? Mute, Bu. Bu Vera, Bu Rita. Oh iya, apakah yang lain jawabannya sama? Sama? Ya mirip-mirip gitu Bu, mirip. Ya, kelompok 1 dan 3 sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, terima kasih. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya, kegiatan selanjutnya ya. Vera, terima kasih ya. Ibu tampilkan materi Ya, yang Bu. selanjutnya, yaitu, ya sebentar. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu untuk mengisi LKPD aktivitas 3, silahkan simak petunjuk berikut. Nah, menentukan sumbu simetri nilai optimum dan titik optimum pada grafik fungsi kuadrat. Coba kamu perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini adalah Ibu sudah gambarkan. Nah, untuk mengetahui sumbu simetri adalah kalian perhatikan garis yang membagi 2 sama besar grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, pada gambar grafik x kuadrat min 6 tambah 10, di sini garis yang membagi 2-nya yaitu adalah x sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya adalah 3. Bentar ya. Untuk selanjutnya kita menentukan nilai minimum. Untuk menentukan nilai minimum, kamu perhatikan grafik fungsi kuadrat tersebut. Grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas Bu. Ke atas, jelas ya, ke atas karena nilai A-nya itu tadi apa? Lebih besar dari 0, Bu. Lebih besar dari 0 atau A-nya positif. Jadi terbuka ke atas. Minimumnya itu adalah nilai minimumnya. Nah, nilai minimum yang kita perhatikan dari grafik tersebut, berarti di sini yaitu Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan? Ini berapa? 1 ya? Kelihatan? Ya, 1, Bu. Ya Bu, 1 Bu. Ya, 1. Oke, kita lanjutkan untuk mencari titik minimum. Untuk mencari titik minimum, kalian perhatikan grafik fungsi kuadrat tersebut. Grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas ya, karena nilai A-nya lebih besar dari 0. Sehingga menghasilkan titik optimumnya yaitu titik minimum. Nah, untuk titik minimum merupakan gabungan dari sumbu simetri dan nilai minimum tersebut. Tadi di awal sudah ketahuan bahwa nilai sumbu simetrinya adalah 3. Dan nilai minimumnya adalah 1. Jadi dapat disimpulkan titik minimum pada fungsi kuadrat fx min x kuadrat negatif 6x tambah 10 adalah 3, titik minimumnya adalah 3,1. Bu. Ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Apa sudah jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke LKPD 3 ya. Maaf, Bu. Oke, untuk LKPD 3, Ibu sudah berikan ya tadi di awal yaitu LKPD 1, 2, dan 3. Nah, untuk pengerjaannya silahkan kalian kerjakan
bagaimana menentukan sumbu simetri, menentukan nilai minimum dan nilai optimum dan titik optimum ya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Sudah LKPD-nya? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Ya, kan tadi yang presentasi aktivitas 1 kelompok 1, aktivitas 2 kelompok 2, dan untuk aktivitas 3 tolong kelompok 3 ya yang mempresentasikan. Ya, boleh, Bu. Saya ini, Bu, ya. Ya, silahkan Harisman. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, ini lagi proses. Ya, sudah terlihat Oh, ya, Harisman, sudah. silahkan. Ya, ini hasil dari diskusi kami, Ibu, kelompok 3. Ya, Tapi maaf, tadi titik-titik koordinatnya belum sempat ketulis, Ibu. Jadi ini langsung membuat grafiknya. Grafiknya seperti ini, Bu, yang kami hasil diskusi. Nah, dari sini sumbu simetrinya terlihat itu X sama dengan 2, Bu. Dan nilai minimum dari Y sama dengan -2. Maka titik minimumnya adalah 2,-2, Bu. Itu. ya. Ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang berbeda? Hampir sama, Bu. Hampir sama, ya. Kelompok 2 sama kelompok 1 sama tidak? Ya, kalau misalkan sama, Ibu anggap kalian sudah paham ya untuk mengerjakan atau mengenai fungsi kuadrat dengan menggambarkan tabel. Nah, untuk sekarang kita mengerjakan post test ya. Ini Tadi stop kan dulu ya, Bu, ya. Ya, silahkan. Nah, untuk sekarang kita mengerjakan post test. Ini maksudnya post test kan, post test sama pretest sama, jadi ini adalah post testnya ya. Untuk post test, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Ibu lihat kalian sudah sebagian besar memahami bagaimana mencari sumbu simetri, bagaimana mencari ini nilai optimum ya, dan titik optimum. Silahkan dikerjakan ya. Ya, kalau ini dikerjakan sendiri ya, Ibu ingin melihat kemampuan individu kalian. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Silahkan tolong KM-nya kumpulkan ya hasil post test-nya. Ya, Bu. Sudah dikumpulkan semua, Bu. Ya, terima kasih Akbar. Nah, untuk mempelajari fungsi kuadrat berdasarkan hasil pengamatan dan penjelasan tersebut, apa yang dapat disimpulkan secara umum bagaimana untuk menentukan sumbu simetri, nilai optimum dan titik optimum pada grafik fungsi kuadrat. Siapa yang bisa menjawab? Coba tolong, sumbu simetri itu apa?
Sumbu simetri garis yang membagi dua fungsi kuadrat, Bu. Ya, terlihat dari kurva yang terbuka ke atas ya. Terus ada garis yang membagi dua sama besar ya. Membagi duanya sama besar tidak, Vera? Sama besar, Bu. Ya, sama besar. Berarti itu dinamakan Sumbu simetri. sumbu simetri. Oke, selanjutnya tadi yang Ibu perlihatkan contoh adalah kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, jika kurvanya terbuka ke atas, maka nilai optimumnya adalah apa? Minimal, Bu, minimum. Minimum, ya betul. Berarti yang paling bawah ya Akbar ya. Iya, Bu, karena grafiknya ke atas, Bu, ya pasti paling bawah ya. Ya betul. Tapi kalau misalkan ada grafiknya terbuka ke bawah, berarti nilai optimumnya yang mana? Siapa yang tahu? Yang di atas, Bu, puncaknya. Puncaknya betul, berarti nilai maksimumnya ya. Nilai Yulia, maksimum, Bu. Iya, Bu. Ya, betul. Berarti nilai maksimum yang di atas. Begitu cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Selanjutnya kita menentukan titik optimumnya. Tentu saja sudah pada tahu ya untuk menentukan titik optimum itu seperti apa. Ada yang tahu titik optimum itu berarti apa? Gabungan sumbu simetri dan nilai minimum. Oh, Nah, jadi gabungan sumbu simetri dan Optimum. nilai optimum ya. Kalau nilainya minimum berarti nilai minimum, kalau nilainya maksimum berarti maksimum ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu sumbu simetri adalah garis yang membagi dua sama besar pada kurva fungsi kuadrat atau kurva parabola ya. Terus jika parabolanya terbuka ke atas, maka nilai minimumnya atau nilai optimumnya adalah nilai minimum atau yang paling bawah. Jika kurvanya terbuka ke bawah, maka nilai optimumnya adalah nilai yang paling atas atau puncak, nilai maksimum. Sedangkan kalau untuk titik optimum adalah gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Begitu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan menjelaskan seperti ini. Kalau tadi Ibu menjelaskan mencari nilai optimum, sumbu simetri, dan titik optimum dengan melihat grafik, nanti Ibu akan pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajarkan bagaimana mencari sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum dengan persamaan atau dengan rumus. Makanya nanti pertemuan selanjutnya harus hadir ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, Ya, nanti bagaimana caranya nanti Ibu jelaskan atau Ibu ajarkan di pertemuan selanjutnya. Nah, itu terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Senang, Bu. 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 Ya, alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Menyenangkan. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini Ibu lihat tadi LKPD kalian sudah semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya. Semuanya jawabannya hampir sama. Berarti Ibu simpulkan kalian sudah paham. Karena Ibu juga ini adalah menganggap materi ini masih cukup mudah ya. Cuman dengan memperhatikan tabel, bukan memperhatikan grafik maksudnya ya. Grafiknya terus kita menentukan
nilainya ya, seperti itu. Sebelumnya, sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah cukup berarti ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Untuk membaca doa, tolong Ibu gantian ya, untuk kepada Ibu Pera. Kepada Pera maksudnya. Pera tolong pimpin doa penutup ya. Ya, duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.